duka cita ini. Karena sebuah peristiwa iman yang sudah boleh terjadi, di mana pada hari Tuhan telah mengambil kembali makhluk ciptaan kembali ke pangkuan. Tidak ada yang bisa berkata tidak. Kedaulatan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan apa yang dibuat Tuhan bagi anak yang ditinggalkan oleh mama, oma kekasih. Kehidupan bukanlah suatu kondisi di mana kita akan selalu berbahagia dan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi kehidupan yang kita jalani memang selalu diperhadapkan dengan berbagai bentuk dinamika hidup. Ada saatnya kita senang, ada saatnya juga kita susah. Dan itulah realita hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ada sukacita, ada duka cita. Tapi apapun situasi hidup yang kita alami, kita harus percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Atas dasar itulah, maka mari kita teduhkan diri untuk kita masuk dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami sangat mengharapkan kita semua berada dalam suasana tenang, teduh, sopan. Semua HP tolong di silent, sehingga tidak akan mengganggu kekusukan kita dalam berada pada ibadah penghiburan pada saat ini. Kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dengan terlebih dahulu memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 438. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang keempat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Dan baitnya yang keempat. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita teduhkan diri untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
kami sungguh meyakini bahwa apapun situasi hidup yang kami alami, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan keluarga seraya menyerahkan akan seluruh pergumulan duka yang dialami oleh Bapak Pendeta Emeritus Andreas Patijawa bersama semua anak-anak, cucu-cucu, bahkan seluruh keluarga besar di tempat ini. Kami sungguh menyadari sejauh mana kekuatan dan kemampuan kami di dalam berhadapan dengan peristiwa duka ini. Karena itulah ya Tuhan, kami pun kembali mencari kekuatan penghiburan yang sempurna dari pihak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kami sungguh meyakini bahwa hanya di dalam firman Tuhan inilah kami akan terus dituntun dan diarahkan untuk bagaimana kami kuat berhadapan dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam kehidupan seluruh keluarga besar di tempat ini. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami sehingga kami juga dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan akan mampu memahami secara baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami yang Engkau nyatakan melalui firman ini. Karena itu seluruh perjalanan ibadah kami pada malam ini, dari awal hingga akhirnya, kami mau pertaruhkan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman, kami telah siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan disebut berbahagia ketika kita mendengarkan firman ini, lalu pada akhirnya kita juga mampu melakukan itu dalam sepanjang perjalanan hidup beriman kita hari lepas hari. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah nilai dari sebuah kehidupan. Sekali lagi, nilai dari sebuah kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan selalu memiliki atau selalu mempunyai nilai. Betapapun kecilnya ciptaan itu, selalu ada nilai yang melekat di dalamnya. Dan nilai dari sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu terletak pada dua hal. Yang pertama, manfaat yang bisa diberikan, dan yang kedua, ketersediaan dari segi jumlah. Terkait dengan hal ini, maka saya mengambil sebuah contoh tentang udara dan emas. Saudaraku, orang tidak bisa hidup tanpa udara. Itu berarti nilai dari udara itu sangat tinggi. Tidak ada udara, tidak ada kehidupan. Akan tetapi, karena udara itu ada di mana-mana, di sudut manapun, di lorong manapun ada udara. Dan udara itu tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, maka nilai dari udara itu pun menjadi sangat rendah bila dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Sedangkan emas, orang tidak akan mati dan tidak perlu mati bila tidak memiliki emas. Karena hidup manusia tidak tergantung pada emas. Akan tetapi, karena emas ini, ketersediaan emas ini dalam jumlah yang sangat sedikit, dan dia tidak ada di semua tempat, maka
emas ini pun memiliki nilai yang sangat tinggi. Harganya juga sangat mahal. Nah, ini yang dikatakan tadi pada 2 poin. Ya. Nilai dari sesuatu yang diciptakan Tuhan itu terletak pada 2 poin tadi. Manfaat yang diberikan dan ketersediaan dari segi jumlah. Jadi ini ada perbedaan antara ada perbedaan antara udara dan emas. Nah, dari kadar nilai yang terkandung dalam udara dan emas ini, maka kita pun memperoleh sebuah pengertian bahwa sesuatu yang tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas, maka dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Demikian juga dengan hidup. Seperti emas, hidup itu juga dia sangat terbatas. Karena hidup itu sangat terbatas, maka nilai daripada hidup itu pun dia sangat tinggi. Tidak bisa terbeli. Bahkan hidup itu tidak bisa diukur dengan apapun juga yang kita miliki dalam kehidupan ini. Nah, kalau emas itu dapat dibeli semahal apapun dia, tetapi hidup itu tidak bisa dibeli sekaya apapun seseorang. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi emas itu bisa dibeli semahal apapun, tetapi hidup tidak bisa dibeli sekaya apapun seseorang. Nah, karena itu hidup yang Tuhan karuniakan ini jangan kita sia-siakan. Karena hidup ini benar-benar sangat berharga. Kenapa dia berharga? Karena hidup yang menghidupi kita ini itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Dan Tuhan pun sangat menghargai hidup yang dia berikan. Tuhan pun sangat mengasihi kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan pun mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus. Mati di kayu salib, tetapi juga sudah bangkit. Hanya untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Jadi betapa berharganya kehidupan itu, terutama dalam pandangan Tuhan. Ya. Jadi karena sangat berharga, makanya Allah di dalam Yesus Kristus rela mengorbankan tubuh dan darahnya hanya untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut dan menganugerahkan keselamatan. Karena itulah firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kata berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya, itu berarti orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi dia memiliki harga dan nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Sebab sepanjang kehidupannya, ia adalah orang yang menerima dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama hidupnya, ia selalu rindu untuk berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan selama hidupnya, ia puas untuk melayani Tuhan. Melalui hidup dan kerjanya, melalui kata dan perbuatannya. Maka ketika ia menghembuskan nafas terakhir, ia pun menyambut kematian itu dengan damai sejahtera. Itu orang yang benar-benar memaknai, menghargai hidup yang Tuhan karuniakan. Nah, karena itu kita juga diingatkan, kita yang masih memiliki kehidupan ini, melalui firman ini, kita juga diarahkan supaya kematian kita juga menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita mampu mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang bernilai kekal di mata Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan kita santai dengan ini hidup. Jangan kita berpikir bahwa aku masih hidup 1000 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu batas usia kita di dunia ini sampai kapan. Sebagaimana yang dialami oleh mama, oma, kekasih kita.
yang biasa kita sapa dengan Mama Radatani atau Oma Radatani. 2 bulan yang lalu kita ada di tenda sukacita. Kita merayakan ulang tahun perkawinan emas dari Bapak Pendeta bersama Mama. Ya, ulang tahun perkawinan yang ke-50. Siapa menyangka kalau hanya sisa hidup dari Mama Pendeta ini tinggal 2 bulan. Tidak ada yang tahu. Bahkan kemarin dulu saya datang di sini. Saya bertemu dengan Bapak, cerita-cerita dengan beliau. Ya. Ada keinginan hati untuk mau menyampaikan tentang bagaimana kondisi Mama yang memang sudah berada dalam kondisi kritis. Tetapi dalam percakapan dengan saudara bersaudara, sabar dulu, jangan diceritakan seperti itu. Karena semua anak-anak, seluruh keluarga tentunya masih mengharapkan Mama mengalami pemulihan. Dalam cerita dengan Bapak mulai bernostalgia. Dicerita kisah pertama berjumpa dengan Mama di Makassar. Ya, bagaimana perjalanan hidup mereka sebagai suami istri. Sangat terharu saya. Mungkin Bapak Pendeta tidak lihat saya punya mata berkaca-kaca. Sampai akhirnya Bapak mengatakan, Ina, saya berdoa semoga Mama sehat karena saya masih ingin hidup bersama lagi dengan Mama dalam masa tua ini. Saya hanya karena kebetulan pakai masker, ya pakai kacamata, jadi Bapak juga tidak melihat mata saya. Jadi Bapak tidak tahu kalau saya sudah berkaca-kaca dengar, mata saya berkaca-kaca dengar itu pernyataan. Kerinduan dari seorang suami ingin hidup lebih lama dengan Mama, istri. Tapi siapa yang mau tahu ini rahasia hidup? Tidak pernah kita bayangkan kalau tadi subuh, kurang lebih sekitar jam 12:30, Mama, Oma, kekasih kita harus mengembuskan nafas yang terakhir. Tidak pernah diduga. Makanya dikatakan tadi, ini hidup yang masih ada jangan kita sia-siakan. Jangan kita anggap enteng. Lalu kita bertindak semau gue. Tetapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, mari kita belajar dari Mama Oma Radatani. Ia telah memaknai hidupnya dalam penilaian saya secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Dalam percakapan, ya bukan saja percakapan yang Bapak Pendeta kemarin dulu, tetapi jauh sebelum itu sudah sering Bapak ini sharing tentang keadaan hidup, terutama Mama. Mama pernah cerita banyak hal dengan saya. Ya, bagaimana suka duka menjadi keluarga seorang pelayan, melayani jemaat di pedesaan dengan segala keterbatasan. Tetapi sebagai istri, ya, Mama ini dari keluarga yang berada dari status sosial yang orang bilang di sini dari orang yang berdarah biru. Begitupun juga dengan Bapak, bukan dari keluarga yang sembarang. Dari kota besar datang di Sumba di sini. Langsung jadi ibu pendeta di jemaat pedesaan. Kita bisa bayangkan tahun dulu itu tidak sama dengan sekarang ini. Mas tahun-tahun tidak enak dulu, Bapak Ibu bisa bayangkan. Dengan pemeliharaan seorang pelayan di jemaat pedesaan yang begitu minim. Tetapi Mama sebagai seorang ibu pendeta mendukung pelayanan dari seorang suami yang adalah pendeta. Sehingga Bapak itu tetap kuat, tetap sukacita, tetap happy untuk melayani Tuhan. Sekalipun dengan berbagai keterbatasan. Tetapi Tuhan tetap mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Karena apa? Karena mereka ada dalam kebersamaan. Saling mendukung, saling mencintai. Mungkin kalau kena ini wanita-wanita di zaman modern sekarang ini ya. Orang kalau cari pasangan hidup lihat isi dompetnya, tebal tidak. Iya tuh. Kan orang bilang mau masuk rumah tangga makan tuh cinta. Orang makan nasi bukan makan cinta, makan di pengganteng, ya toh? Tapi sebenarnya kalau kita saling mencintai itu apapun itu, kita bisa atasi bersama. Hanya saja orang lebih cenderung untuk menilai materi itu yang menjadi sumber kebahagiaan. Tetapi tidak dengan keluarga ini. Mama Radatani mendukung pelayanan suaminya sebagai seorang pendeta. Sehingga Bapak Pendeta pun dapat melaksanakan tugas pendetanya dan
mengakhiri pelayanan, sudah memasuki masa pensiun, telah memasuki masa emeritat. Makanya dibilang pendeta emeritus. Tidak berhenti sampai di situ. Mama juga adalah figur ibu yang baik, yang sungguh mencintai, mengasihi semua anak-anak. Oma yang baik bagi cucu, saudara yang baik bagi kita sekalian. Bahkan di masa tua, di usia yang 70 tahun, Mama tetap terus memberi diri untuk melayani Tuhan dalam pelayanan di PPA GKS Jemaat Mata. Sejak PPA berdiri tahun 2009, Mama sudah memberi diri menjadi tutor masak, melayani anak-anak PPA sampai dengan nafas terakhir, sampai dengan saat ini Mama dalam status sebagai tutor di PPA Jemaat Mata. Bapak pendeta sekalipun sudah pensiun, tetap memberi diri untuk menjadi penasihat Jemaat Mata, sampai penasihat di tingkat klasis Laura. Luar biasa Bapak dan Mama kekasih kita ini. Ini yang perlu diteladani. Mereka tidak menyanyiakan hidup yang terbatas yang Tuhan berikan, tapi bagaimana mereka mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan sampai puas. Dan karena itu, dalam keyakinan keluarga dan kita semua juga harus berani mengatakan bahwa kematian yang dialami oleh Ibu Yosefina Lopis itu adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Dan karena itu, kita yang masih terus melanjutkan hidup, juga semua keluarga, mari kita memanfaatkan hidup ini dengan tetap terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi umat Kristen, mari kita tetap terus hidup dalam iman dan kepercayaan pada Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita yakini. Sehingga apabila kematian menjemput saya dan saudara-saudara, kematian kita pun akan disebut berharga. Menjadi sebuah kematian yang berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita mengaminkan kebenaran firman ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Dan baitnya yang kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita satu di dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengarahkan kami
untuk kami senantiasa menyadari akan keterbatasan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dengan kami menyaksikan orang yang kami kasih dan cintai, Ibu Yosefina Lovis yang sudah terbujur kaku menjadi jenazah, di sini kami diingatkan bahwa hidup kami di tengah-tengah dunia ini jangan jadi camping.